Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak, soleh dan soleha pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, yaitu ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar 1. Tentang rantai makanan. 2. Menuliskan informasi penting. 3. Mengenal tarian daerah. 4. Proklamasi. 5. Persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Silakan anak-anak membuka buku tematik pada halaman 55. Ayo membaca. Dengan judul Rantai Makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan tikus. Padi sebagai produsen, di mana padi atau tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus, yang disebut sebagai hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2, yang merupakan hewan karnivora karena pemakan daging, yaitu pemakan konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3, dan elang mati sendiri akhirnya diurai oleh pengurai, bisa jamur, bisa bakteri. Kemudian kembali lagi pengurai itu dibutuhkan oleh tanaman. Begitulah seterusnya rantai makanan ini berlangsung. Baik anak-anak, silahkan kalian buka pada halaman 61. Pada halaman 61 terdapat beberapa pertanyaan, mari kita jawab bersama. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Nomor 1, aliran energi merupakan terjadinya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain terkait makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. 2, adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Ya, ada hubungan terjadi saat suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, sehingga terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. 3. Peran produksi apakah penting dalam sebuah rantai makanan? Iya, penting karena satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri adalah produsen, yaitu tanaman,
dan akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, sehingga mereka saling membutuhkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem irigasi subak pada halaman 68. Silakan anak-anak melihat 68. Pemandangannya indah sekali ya. Bagi anak-anak yang pernah ke Pulau Bali pasti melihat persawahan dengan sistem irigasi subak ini. Silakan anak-anak membaca pada halaman 68. Kemudian, mari kita menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada bacaan tersebut pada halaman 69. Paragraf pertama, pikiran utama adalah subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di kawasan persawahan. Informasi pentingnya adalah salah satu saja ya. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah dekat persawahan. Kemudian pada paragraf 2, pikiran utamanya adalah sistem irigasi subak dipimpin oleh pekaseh atau klean subak. Informasi penting, pekaseh ini diangkat oleh petani dan bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa. Paragraf ketiga, pikiran utama, sistem irigasi subak dibangun beratus tahun yang lalu sebagai kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Informasi penting adalah salah satu warisan dunia subak yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2012. Itu tadi adalah hasil jawaban kita pada halaman 69. Untuk informasi-informasi penting bisa dicari lagi pada paragraf-paragraf lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tarian daerah pada halaman 64. Yang pertama adalah tari caping ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, di mana menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Seperti petani biasanya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah yang berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Tari daerah yang kedua yaitu tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat, merupakan tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung-burung ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Nah, ini adalah contoh tarian daerah. Nama daerah, dari asalnya dari mana, kemudian ceritanya, dan properti tarinya. Anak-anak bisa melihat lagi beberapa tarian daerah di sekitar kita di Jawa Barat, Bali, Kalimantan, Papua. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada halaman 72.
di mana pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 tepat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lagu yang dinyanyikan pada saat itu adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama serta pengorbanan yang besar, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Menjelang proklamasi pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan dua tokoh bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah agar kedua tokoh penting tersebut tidak terpengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Mereka diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau adalah tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pengetik proklamasi tersebut adalah Sayuti Malik. Anak-anak bisa membaca proklamasi kita pada halaman 73. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Silakan anak-anak membaca halaman 83 tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setelah itu, mari kita buka halaman 85. Di sana terdapat bagan tentang penjelasan jenis simbiosis. Simbiosis pada halaman 85 dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, di mana antar makhluk hidup saling menguntungkan. Contohnya kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang yang dimakan oleh burung jalak. Burung jalaknya kenyang deh. Kemudian yang kedua, yaitu komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya no comment, tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan, biasa saja. Contohnya adalah pohon anggrek dan benalu. Pohon anggrek dan pohon yang ditungganginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon. Kemudian yang ketiga, parasitisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang satu untung, yang lain dirugikan. Salah satu contohnya adalah pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan pada pohon. Dan pohonnya semakin kurus karena zatnya yang dibutuhkan pohon mangga diambil sama benalu. Akhirnya pohon mangganya lambat laun bisa mati. Maka itulah salah satu simbiosis yang ada. Anak-anak bisa mencari kembali tentang mutualisme, parasitisme, dan komensalisme.
Selanjutnya pada halaman 86, di situ ada contoh tentang pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar yang tidak dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau kedua permukaannya. Jadi di situ ada contoh pamflet tentang bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan agar ekosistem yang ada sekitar kita dapat terjaga. Anak-anak bisa melihat beberapa contoh-contoh pamflet yang ada di internet. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang halaman 88, alam dalam tarian. Tari Turuk Langgai adalah tarian dari suku Mentawai menirukan gerakan hewan yang dipimpin oleh si kerei dengan memakai hiasan kepala manik, bulu unggas, dan memegang dedaunan, diiringi oleh gendang tradisional. Anak-anak bisa membaca pada halaman 88 ya. Ayo kita membaca agar pengetahuan kita lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu bagaimana kita merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong pada halaman 94, anak-anak juga perlu rajin-rajin membaca. Bagaimana gotong royong? Nah, gotong royong ini adalah sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong, sehingga rasa persatuan dan kesatuan terus terbina. Baiklah, tugas yang perlu dikerjakan adalah pada halaman 97, ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Silahkan dikumpulkan pada wali kelas masing-masing. Terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.